Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar yang memberikan keterangan palsu, Pak. Halo, apa kabar para penyimak keadilan di negeri plus 62? Semoga kita dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kita bikin konten reaction lagi yang masih hangat. Pastinya berita tentang kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini belum ketemu titik terangnya. Yuk, Lalu, sesudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya, tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Bang Hotman kecewa dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana yang meminta kuasa hukum Vina setuju bahwa Peggy yang sekarang adalah pelakunya. Wah, wah, wah. Gimana ini? Yuk kita baca aja komentar dari netizen. Kelihatan banget kalau kasus ini semuanya direkayasa dan disetting demi untuk melindungi nama baik seseorang. Jadi seperti peribahasa, menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Nangkap orang kok asal-asalan tanpa bukti yang kuat dan seperti kesan dipaksakan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Bahkan lucunya lagi, masa bukti penangkapan kok ijazah? Ini emang agak lucu sih kalau kita sebagai warga awam netizen itu menyimak. Gue kalau jadi Peggy yang salah tangkap, gue tuntut balik fitnah dan pencemaran nama baik. Perbuatan tidak menyenangkan dan ganti rugi moral dan material. Kalau aku sih nggak mau sih jadi Peggy ya. Siapa sih kalian yang mau di posisi Peggy atau jadi Peggy? Kalau memang Peggy itu korban salah tangkap, semoga nanti aparat yang menangkap atau yang menangani kasus ini diberikan sanksi juga ya, agar ke depan itu tidak ada korban-korban salah tangkap lagi. Seorang Ibtu Rudiana ternyata lebih hebat, lebih dilindungi dibandingkan seorang Jenderal Sambo. Siapa yang jadi backing seorang itu sehingga dia begitu powerful, tak tersentuh? Ya ini masih menjadi tanda tanya kita semua karena kan memang kasusnya belum dibuka. Yuk kita lanjut video yang lain lagi. Check it Ya, out. selamat malam. Bapak Ugroseno, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Jadi Pak Ugroseno sebenarnya berkaitan dengan Ibtu Rudiana yang menjadi ayah Eki terlibat sejak awal dari kasus penyelidikan ini terjadi begitu untuk pembunuhan Vina dan juga Eki. Jadi memang dari awal ini penuh dengan ketidakhati-hatian dan terburu-buru dengan masuknya Ibtu Rudiana dalam penyelidikan pembunuhan Vina Eki. Ya, saya coba koordinasi dengan pengacara Peggy ya. Jadi putusan pengadilan itu saya lihat daftar barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara itu sangat minim kalau dikaitkan dengan kasusnya pembunuhan atau penganiayaan dengan memberatan dan dugaan pemerkosaan. Banyak kejanggalan yang saya baca di sini, apakah penyidiknya di situ kompetensi kurang, tapi sebetulnya sebagai mantan penyidik, mantan pernah tugas di polisi, saya membaca berita acara dan berkas perkara tadi sedih juga kalau kondisi kompetensi masih seperti itu. Jadinya dengan melihat tadi kurangnya bukti-bukti, jadi main salah tangkap atau kemudian buru-buru akhirnya menangkap siapapun yang akhirnya mungkin saja bisa salah tangkap. Ya, yang bekerja saya lihat dalam berita acara itu adalah Ibtu Rudi. Ibtu Rudi ini tidak melalui suatu prosedur bagaimana mencari saksi, mencari tersangka. Alat bukti belum dibuka secara utuh dan belum dianalisa dibuat gelar perkara. Tapi kurang lebih berapa hari setelah kejadian itu, kurang lebih 2 hari langsung mencari informasi dari beberapa orang yang dicurigai, langsung membawa beberapa tersangka. Ini kan sangat luar biasa anehnya. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu berspekulasi di belakang ini motifnya apa. Lebih bagus ini dibuka secara tuntas, kembali pada alat bukti. Ya, menurut saya ini kecurigaannya Pak Ugroseno ini termasuk dengan terpidana yang sudah divonis nih. Semuanya saya lihat sangat aneh, alat bukti nggak ada. Celana dalamnya si
korban Vina juga tidak ada, baju kaos yang disita dari mungkin yang diduga membawa korban dari lokasi pertama ke TKP yang terakhir itu naik sepeda motor, baju pelaku yang diduga pelaku juga tidak ada. Sepeda motor Eki itu pun kalau dijadikan cerita seperti berkas perkara itu harus ditemukan darah di situ, tapi tidak diperiksa secara detail. Ini yang sangat aneh bagi saya. Oh, sebelum saya ke Mbak Putri, saya masih ke Pak Ugro dulu. Kalau gitu pertanyaannya ketika misalnya sejak awal sudah ada yang aneh, kenapa akhirnya sudah bisa ke ditetapkan P21, akhirnya kemudian sampai di pengadilan dan divonis kalau gitu? Ya, banyak hal seperti ini kalau kita sangat sayangkan, harusnya pihak penuntut umum melihat kembali kepada alat bukti. Kan harusnya ada petunjuk-petunjuk apa yang dilengkapi. Kalau hakim kan hanya membaca berkas perkara. Nah, itu analisa dari mantan Wakapolri ya, melihat banyak kejanggalan dalam proses penanganan kasus Vina dan Eki. Seperti biasa, yuk kita baca komentar lagi. Pak Prabowo, Pak Jokowi, tolong Pak amati, cermati, tegakkan keadilan kasus Vina dan Eki. Turun tanganlah, basmi oknum polisi jahat yang haus uang dan jabatan karena 90% rakyat Indonesia sudah tidak percaya polisi. Harusnya dipecat semua yang menangani kasus Vina dan harus diganti yang baru agar terang benderang kasus ini terungkap. Kalau mau ambil alih kasus ini sih cepat selesai. Saya yakin polisi itu bisa. Pembunuhan mana sih yang tidak diselesaikan oleh kepolisian Indonesia? Yang kecuali ada sutradaranya dan sutradaranya tidak menginginkan untuk kasus itu memang selesai. Yuk kita lanjut lagi videonya. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar yang memberikan keterangan palsu. Pak, bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam, ya kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus Vina? Itu baru betul, itu paksaan, Pak. Itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran, nggak mungkin banget. Itu baru nggak mungkin. Cari terus keadilan. Kok tambah rumit gini ya kasusnya? Makin lucu aja kasusnya. Memang sih, ini kasus ini lucu, rumit, dan juga misterius. Makanya gak selesai-selesai dan harus kita simak terus agar penegak hukum bisa berlaku adil seadil-adilnya, serta penegakan hukum yang benar. Garis besarnya netizen itu berharap untuk kasus ini selesai dan adil dalam penanganan. Oke, terima kasih. Simak lagi video reaction dari aku di video selanjutnya. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Support channel aku. Bye-bye.